Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar. Iya, gue kaku banget ya, udah lama banget nih nggak update lagi, nggak rekaman lagi. Sekarang gue rekaman bareng sama bukan beberapa sih, sama 2 orang mbak-mbak yang kebetulan mereka punya sesuatu hal yang menarik untuk kita obrolin bareng di sini. Ya. Langsung aja deh gua kenalin ya. Ada Mbak ada Mbak Amara sama Mbak Tiara. Halo Mbak Amara, Mbak Tiara, gimana kabarnya, sehat? Halo, Halo, alhamdulillah alhamdulillah baik. baik, sehat. Alhamdulillah. Belum batal puasanya? Udah dong, kan udah malam. Oh Betul. iya. Oh iya. Kalian berdua kan nih ini ya, domisili kan tinggal di daerah ibu kota nih. Dengan adanya Iya, aturan yang diberlakukan pemerintah untuk mengurangi transmisi virus, kalian ngerasa nggak sih kalau puasa tahun ini tuh amat sangat berbeda dari sebelumnya? iya beda dong pasti. Mulai dari ya aktivitas terbatas, biasanya kan kita kemana-mana bukber, bukber alumni ini, bukber kelompok itu, bukber alumni SMP, SMA, dan lain-lain gitu ya, belanja sebelum lebaran. Ini sekarang nggak ada bukber-bukber gitu, misalnya. Betul. Tapi ya gue ngerasa walaupun kita itu nggak kemana-mana, which is di rumah aja, kita nggak bukber sama ini, nggak bukber sama itu, kita nggak belanja ini, belanja itu ke mall dan sebagainya, tapi gue ngerasa rekening gue tuh berkurang terus, kayak keluar aja gitu duit banyak banget. Kalian ngerasa Kemana Gimana tuh tuh larinya gimana tuh? tuh ceritanya? kalian ngerasa gitu gak sih? Kebetulan Jadi kalau pengeluaran di rumah gue Gue nggak emang hobi banyak belanja sih. Gue kebetulan dan selama gue merasa bulan ini lebih hemat kayaknya kok. nggak ada pengeluaran deh. Iya iya, bener bener. sumpah Sumpah, gini, gue ngerasanya tadinya kan kayak, oke bisa hemat nih, terus ternyata gue, pas gue cek-cek lagi rekening gue, kok duit gue habis-habis juga gitu. Terus gue tanya sana sini dong, tanya teman gue yang ini, tanya teman gue yang itu, terus gue lihat di sosial media, paling paling relate sih di Twitter, itu ternyata mereka juga merasakan hal yang sama gitu, duit keluar semua, ternyata habisnya tuh ke online shopping, ke Shopee, gitu. Nah, mmm ternyata orang-orang di sekitar kita juga tuh selama masa WFH ini ngerasa nggak sih banyak banget yang jualan? Jadi kayak semua orang jadi dagang gitu, atau gue doang? Terus jadi Iya pengen sih. ya. Iya iya, bener. Kayak gue buka Instastory tuh isinya Iya kayak juga. mereka jualan inilah, jualan itulah. Ya Heeh karena mereka heeh. juga banyak yang kayak mau gimana lagi semua usaha bisanya online gitu Iya, nggak sih? lewat Jadi online. Jadi kayak, semua usaha yang tadinya offline mungkin jadi ke-up semua waktu kita buka sosial media rasanya semua orang tuh jualan gitu ya. Mhm. Kita lanjut nih ke bahasan yang lebih serius nih. Jadi, buat teman-teman pendengar, podcast Figuran, Kak Tiara sama Kak Amara ini apa namanya, melaksanakan sebuah proyek amal selama bulan Ramadan ini. Jadi mereka bikin kegiatan, apa namanya, membagikan paket sembako untuk, masyarakat di sekitaran Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Nggak tahu sampai mana. Gue ngasal aja. luas ya Pokoknya luas. mereka pokoknya mereka, bikin kegiatan ini untuk membagikan sembako ke orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini. Bener ya, Kak Tiara, Kak Mara? Betul. Iya benar. Oke, jadi, boleh diceritain nggak, salah satu dari kalian, kenapa kalian berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini? Eee, Tiara? oke, gue bakal ceritain sedikit mengenai latar belakang dari project ini bisa terbentuk. Sebenarnya
Gimana ya, gue ceritanya anjir gue deg-degan lagi. Alay banget tolong. Jadi gini, gue bingung. Tiara, semangat. Jadi gini guys, waktu itu tanggal tanggal 15 tanggal 5 oh bukan, wait. Waktu itu tanggal 22 Maret, gue, setelah menjalankan sekitar 1 minggu WFH atau 2 minggu WFH ya, itu gue keluar rumah pertama kali. Gue ke Jakarta Utara waktu itu, ke Kelapa Gading, rumah gue di Jakarta Timur. Itu pertama kali itu beberapa waktu setelah kita menjalankan WFH. Nah, dari situ setelah gue 2 minggu di rumah, gue tuh kaget menemukan banyak banget, fenomena yang berbeda di Jakarta. Padahal tempat itu, sering gue lewatin waktu gue berangkat kerja gitu. Tapi itu beda, bedanya adalah yang pertama suasananya lebih sepi, lebih, jarang kendaraan, nggak macet, dan orang-orang yang berjualan di daerah itu kayak asongan, kayak gitu-gitu tuh, mereka jualannya masih full dan terlihat sedih dan desperate gitu. Terus gue berpikir bahwa, oh ternyata bener-bener ya dampaknya itu terlihat gitu, langsung ke pedagang-pedagang dan masyarakat kecil. Yang bikin gue tersentak waktu itu adalah ketika di lampu merah ada, mmm, driver Gojek yang disebutin nggak ya? Driver ojek online yang seharusnya dia narik ya, tapi mungkin karena orderannya sepi, dia itu keliling ke satu mobil ke mobil lain, ke kendaraan lain, kendaraan satu ke kendaraan lain, itu bawa kardus dengan tulisan, "Tolong bantu saya menyambung hidup." Itu gue miris banget di situ, terus kayak, ya Allah gue nggak bisa bantu apa-apa kali ya kalau bukan, maksudnya kayak gue berpikir, "Bisa nggak ya gue bantu mereka?" Gitu. Tapi gue merasa pada saat itu gue nggak punya, power untuk bantu, orang-orang gitu. Ya udah jadi gue bantuin teman-teman gue yang galang donasi. Waktu itu teman gue dari UNJ, dari fisika, alumni fisika UNJ, itu mengadakan donasi berbagi beras dan uang tunai. Terus gue bantuin, kirim poster dia ke teman-teman gue gitu, karena gue miris melihat kejadian itu pas gue lagi keluar itu. Nah, terus beberapa hari kemudian, ada kejadian yang men-trigger gue, mmm, untuk akhirnya mengajak teman-teman gue untuk menggalang dana, yaitu, eee, patah hati. Nggak apa-apa ya, gue cerita aja. Gue Iya, nggak Cukup apa-apa nggak apa-apa. negatif lah ya. ya pokoknya iya, jadi gini, gue pernah baca buku yang penulisnya itu bilang kayak gini, energi, yang ada pada diri seseorang, energi positif salah, ulang. Gue pernah baca buku yang ditulis sama nama penulisnya Rhonda Byrne, mungkin kalau kalian ada yang baca juga, judul bukunya The Secret. Jadi dia bilang kayak gini, "Semua emosi perasaan yang kalian rasain, mau itu marah, mau itu terharu, mau itu sedih luar biasa, mau itu happy dan bahagia luar biasa, itu adalah energi yang, eee, energi besar dalam dalam diri manusia yang kalau orang itu bisa mengelolanya, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar juga gitu. Pada saat itu gue merasa, fase hidup gue itu sedang, berada di titik minus atau negatif. Gue merasa sedih, karena suatu kejadian, merasa, lagi down kayak gitu dan keadaan mendukung gue untuk, memiliki hal negatif itu gitu. Karena lagi di rumah terus, bosen, setiap hari ngeliat tembok yang sama, mungkin kalian juga ngerasain, eee, Apa setiap gue cerita ke orang gitu iya, jadi kayak gue di kamar terus kan, terus, kalau gue cerita ke orang, ternyata orang itu responnya juga nggak nggak bisa memberikan saran yang tepat karena mereka juga lagi merasakan yang namanya, self quarantine gitu ya. Kita
pada tahap yang emang lagi bosan banget di rumah, kita stres sendiri, kita nggak bisa kemana mana untuk cari pelarian dan sebagainya. Jadi ketika gue merasa down, gue berpikir bahwa gue harus mengalihkan energi yang ada di diri gue untuk menjadi suatu yang positif. Gue mulai cerita ke teman-teman gue, teman-teman dekat, salah satunya Amara, untuk galang dana. Nah, kebetulan gue tahu banget Ara ini adalah salah satu aktivis di, kegiatan organisasi galang dana dan dia udah berpengalaman, jadi gue emang sengaja ngajak dia, dan di grup itu juga ada temen gue yang jago desain, dan satu lagi temen gue yang, jago bikin formula di Excel, jadi mungkin dia, sangat bisa untuk jadi orang yang, apa ya, mencatat segala. Pencatatan lah ya. Iya, untuk membantu untuk Mmm. pencatatan segala macam dan temen gue satu lagi ada temen gue yang, dia tuh kalau ngasih saran tuh brainstorm-nya bagus banget. Jadi gue langsung kayak, udah gue harus galang dana. Kebetulan gue juga lagi jadi, ya itu trigger-nya 2, 1 gue, kemarin keluar miris dengan keadaan dan gue merasa gue harus membantu, yang kedua adalah gue lagi feeling negatif, lagi sedih, lagi down, lagi patah hati kayak gitu, dan gue bosen kayak gitu, gue nggak bisa kayak gitu terus. Jadinya gue ngajak mereka galang dana. Terus teman-teman gue ini di grup, said yes, oke, gue invite ke grup, terus gue, ajak teman-teman gue beberapa yang mereka kira-kira bisa bantu di daerah sekitar rumah kita cari teman-teman yang deket aja gitu. Dan kita rapat 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 rapat, terus teman-teman gue ini sangat luar biasa memberikan saran yang, wah amazing deh, pokoknya mereka tuh sangat-sangat memberikan kekuatan 100% gitulah istilahnya. Mereka tuh, mungkin karena mereka juga bosan kali ya di rumah sama kayak gue, terus, mereka ngasih ide-ide yang Mmm. luar biasa, terus akhirnya terbentuklah redaksi, poster, semuanya segala macam, Instastory semuanya udah jadi. Terus Amara waktu itu bilang, "Kita harus bawa bendera angkatan deh kayaknya, untuk, apa ya, lebih valid aja gitu, dan bisa terpercaya dan bertanggung jawab, karena kita akan megang duit orang," gitu. Terus akhirnya gue Mhm. lapor ke ketua angkatan gue approve, akhirnya kita pakai nama angkatan, dan di situ gue agak deg-degan sih, maksudnya kayak, oh sebenarnya gue ngajak galang dana ini ya teman-teman deket gue aja gitu. Kalau misalnya donasinya 10 10 sembako doang nggak apa-apa kok gitu, yang penting gue bisa menyalurkan energi negatif gue ke energi positif. Ini emang salah sih niat awalnya. Tapi turns out, ketua angkatan gue bilang, "Udah nggak apa-apa, kita kita, kita Badukungo nih," kayak gitu. Terus akhirnya semua poster, semua Instastory, semua redaksi dikirim ke grup angkatan dan grup angkatan gue sangat 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 merespon positif dan gue kayak kaget gitu dan terharu sih, lebih terharu sih. Kayak mereka tuh, "Wah gila gila, keren banget," gitu. Terus akhirnya mereka, eee, enggak, akhirnya selesai, Jarkom pertama, broadcast pertama di-blast ke grup-grup, ke Instastory, ke Instagram, dan semua waktu itu kalau gue hitungin sekitar ada 32, anak angkatan gue yang nge-post Instastory itu di Instagram mereka masing-masing. Jadi kayak malam itu juga mereka langsung nge-blast semua poster, donasi itu di Instagram mereka masing-masing, ngasih tahu ke temen-temen dan keluarganya, mereka luar biasa banget. Dan 1 jam, nggak sampai 1 jam malah ya, jam 22.05 itu ketua angkatan gue ngirim di grup, jam 22.50, itu nggak sampai 1 jam, uang udah ada sekitar 2.500.000. Terus gue kayak, ya ampun mereka, Mmm. luar biasa gitu, teman-teman gue tuh luar biasa banget. Besoknya, 2 hari kemudian, uang yang terkumpul ternyata udah 10 juta. Itu sangat-sangat di luar ekspektasi, aduh ternyata banyak banget orang baik di luar sana, dan terharu sih jujur. Itu aja sih latar belakangnya, itu aja. Kebanyakan ya, sorry guys. Nah, buat project kalian ini nih, proyek penggalangan dana ini dan penyaluran sembako yang kalian lakukan selama 3 minggu terakhir ya,
Itu Mhm. gimana sih cara Yap. kalian ngebagiinnya? Cara ngebagiinnya cara Iya. ngebagiinnya kan pertama udah nerima transferan, udah packing, belanja gitu kan. Ya udah kita berarti alokasi waktunya karena kita kosongnya weekend, bisa ngerjainnya weekend, berarti waktu awal-awal sih yang pertama itu masih agak belum bisa ngatur strategi ya, jadi kayak buang waktu. Bukan buang waktu, nggak efisien waktunya. Jadi Sabtu kita datang, packing, belum lagi sama ngaret-ngaretnya ya, lu tau lah ya umur-umur sekitar tuh doyannya ngaret, ngobrol hahaha hehe, terus tahu-tahu udah Iya jam iya. berapa. Nah, udah selesai packing, baru keliling, keliling ternyata hari Sabtu nggak kelar. Tapi itu kayak SDM yang menyatakan bisa tuh datang semua juga gitu loh. Terus Mhm besoknya mhm. karena belum kelar, berarti besoknya kita distribusi lagi kan, pakai 2 mobil gitu. Nah, disiasatin kalau gue pribadi jujur aja karena Senin sampai Jumatnya itu juga apa ada kerjaan. Terus kalau Sabtu Minggu harus full keluar ya nggak enak kan sama keluarga juga. Akhirnya gue bilang, gimana kalau kita shift aja Sabtu siapa yang packing, nanti Minggu siapa yang distribusi. Akhirnya teknisnya kayak gitu. Yang packing siapa, yang distribusi siapa. Tapi kalau misalnya emang lo bisa mau ikut dua-duanya ya ya why not gitu. Nah, udah terus Iya. distribusinya paling kita pakai mobil sih karena bawa barang kan Mhm dan mhm. keliling keliling ke daerah karena kita kebanyakan base di Jakarta Timur sama Depok. Jadi daerah kalau pekan pertama itu kita mainnya di sekitar Jakarta Timur, Cibubur, Raya Bogor gitulah, Taman Mini. Nah, Iya pas iya iya. pekan kedua nih gue nggak ikut, tapi anak-anak pada ke pusat, ke selatan ya, Tiara? Iya. Iya, betul betul. Heeh. Nah, kalau pas pekan ketiga kemarin, itu ke Depok aja. Terus teknis distribusinya gimana? Teknis distribusinya ya setiap pekan ada pembelajaran baru pasti. Kalau waktu awal itu, ini sharing experience berarti ya. Iya. Waktu awal karena kita juga nggak tahu kondisi lapangan kayak gimana, walaupun sebenarnya salah satu teman kita udah ada yang kayak warning gitu, "Kalian hati-hati ya, nanti bisa jadi dikerubungin," gitu. Karena orang tuh sekarang kondisinya ada yang emang beneran laper, ada yang ya emang ngaji mumpung lagi banyak yang program amal kayak gini. Ya orang laper tuh bisa apa ya istilahnya dia waktu itu nyebutnya, intinya mah rusuh lah gitu ya. Padahal kan Mhm. kita sekarang lagi physical distancing gitu kan. Terus lu tiba-tiba ngasihin sembako yang itu malah bikin kayak kerumunan gitu. Kan nggak mau dong kayak gitu. Akhirnya waktu itu Iya iya. sempat kejadian mobil yang ngangkut sembakonya itu diikutin dulu pertama, diikutin. Nah, kita sadar tuh diikutin. Pas sadar diikutin, ayo kita masuk tol aja lah nih gitu. Masuk tol biar supaya motornya nggak ngikutin terus gitu. Sebenarnya tinggal kasih aja sih ya, tinggal kasih gitu apa susahnya. Tapi karena mentalnya tuh mental pemula buat distribusi dan suasananya lagi pandemi, jadi jatuhnya kayak ih takut gitu loh, takut takut jadi kok serem banget sampai diikutin kayak gitu. Nah, pas udah mau masuk Ada tol parno gitu. malah turun buat iya turun buat diskusi karena kita 2 mobil kan. Pas Mhm. kita turun si yang ngikutin ini, salah satu ojek yang ngikutin ini mungkin kayak panik gitu ya. Bukan Karena panik kita udah sih, gua masuk nggak tahu tol. panik atau enggak. Iya kita Iya, udah masuk panik tol ya, ibaratnya mah rezeki lu kayak dikit lagi pergi ilang. gitu masuk tol, iya ilang gitu. Nggak tahu ini, spekulasi gua. Padahal dia tuh ngikutinnya agak jauh ya, Tir, ya. Udah Mhm. dari jalanan mana gitu, pas masuk tol, nah dia turun. Nah, dia itu turun di tempat yang lumayan rame, banyak, eee, entah ya ini isunya ada yang bilang itu tuh pemulung yang di-drop atau emang tukang-tukang gali yang nunggu truk-truk, kalau kata bokap gue sih ada kemungkinan itu tuh tukang gali yang nungguin truk lewat buat ngangkutin pasir gitu. Nah, di sekitar Cibubur ada tuh
Itu tuh tiba-tiba langsung jadi banyak gitu, Tik, gara-gara si satu ojek yang nyamperin ke mulut pintu tol itu. Mulut sama pintu sama ya? Mmm, Iya, ke depan gerbang pintu tol itu. gerbang tol? Iya, gerbang tol. Tapi belum nyampe depan gerbang banget, kayak masih di pinggiran, tapi udah nggak ada akses motor gitu. Dia lari. Iya Nah, iya iya. gara-gara si satu lari ini, tiba-tiba yang lain jadi banyak gitu, ada kali 10 sampai 15 orang. Ya udah panik kan. Sebenarnya kita bisa aja kan di situ langsung nurunin ini ngabisin kalau emang mereka butuh gitu. Tapi karena lagi-lagi mental pemula, ya udah langsung masuk mobil. Dan ketika kita ngasih 15 orang itu misalnya, kan bisa aja di proses itu ada 20 orang lagi dateng gitu. Semakin Mhm, iya iya. apa, jadi rame banget gitu. Udah akhirnya itu Mmm, bablas ke tol. Terus, iya iya. teknisnya kita perbaharui lagi. Oh, mungkin kita carinya ke tempat yang sepi gitu, maksudnya yang nggak terlalu rame, misalnya ada tukang apa, tukang buah di pinggir jalan lagi sendirian nggak terlalu rame. Mobil yang pertama mungkin nge-guide, "Eh, ini di depan ada tukang buah, kalian berhenti ya." Mobil yang belakang berhenti. Terus kita masih belum berani turun mobil gara-gara itu, walaupun jatuhnya jadi agak kayak kurang Mhm. manusiawi sih ya, tapi gimana gitu, kondisinya emang, eee, nggak seberani itu. Kalau jujur teman-teman gue yang di mobil tuh pada pada gemeter gitu karena dikerubungin. Dia, Iya iya. buka kaca, "Pak, maaf Pak," gitu bilang, "ini ada boleh ke sini Pak," gitu misalnya, "ini ada titipan dari teman-teman," baru kasih. Gitu sih. Terus pekan selanjutnya kita improve, kayaknya kita nggak bisa nyasar di jalan doang, karena jatuhnya nerka-nerka gitu loh. "Eh, itu kasih nggak?" Terus bikin macet kan karena kita Iya lama iya. gitu di jalan. Ya, bayangin naik mobil sambil ngelirik kanan kiri mana sasarannya, di belakang udah ada yang klakson-klakson dong. Jadi kita atur, Mhm. siasatnya, kan kita ada tim nih, ibaratnya tim internal. Dari kita dulu nih, ada nggak dari lingkungan yang kira-kira kita tahu banget kondisinya, misalnya kita kenal ojek online, atau ojek pangkalan, atau supir angkot, atau apa yang atau pedagang di sekolah yang dekat rumah kita. Kita tahu kondisinya kan kalau kalau misalnya dekat rumah kita, kita list, baru misalnya ada 100 paket, ambil. Misalnya gue, Ara mau bawa 10 kantong, terus Tiara bawa berapa, 10 kantong, terus misalnya Sukma berapa kantong. Nah, setelah itu baru kita distribusi langsung turun ke jalan gitu, Iya 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 Sisanya. iya. tugasnya. Mhm. Oke oke oke. Nah, terus kalau kalau apa ya, maksudnya, kalian nggak berusaha ini, mungkin kayak ngedata dulu gitu, kayak kerja sama orang-orang RT gitu buat ngedata siapa aja yang kira-kira butuh? Nah iya itu tadi Kan yang biasanya oh yang itu pertama kayak yang gitu. alternatif yang Yang alternatif pekan kedua kita kayak gitu. Tapi gini, mhm. sejujurnya waktu dari pertama itu, kita pernah dapet, saran dari salah satu teman angkatan kita untuk, hubungin Dinsos sebelum kita distribusi. Karena kemungkinan kayak tadi kita dikejar sama orang-orang yang emang beneran lagi butuh di jalanan, itu sangat besar dan ketika kondisinya lagi pandemi kayak gini tuh kan nggak sehat ya, dan kondisinya juga kemarin emang banyak begal dan sebagainya, jadi kita juga takut. Nah, solusinya adalah untuk hubungin Dinsos. Nah, akhirnya salah satu dari kita itu menghubungi si pihak Dinsos itu untuk menanyakan persebaran dari orang-orang yang membutuhkan gitu. Terus Mhm. didapatlah datanya, datanya itu adalah berupa, mmm, basisnya itu adalah, tempat tinggal gitu. Nah, ketika Iya kita iya. pikir ulang, kita nggak mungkin belusukan ke kampung, dari kampung ke kampung ini, dari, kelurahan ini ke kelurahan itu, nyari nomor rumahnya dia yang mana, butuhnya itu siapa aja, misalnya namanya Pak ini gitu, Pak X, kita nyari Pak X itu tinggalnya di mana, itu akan sangat sulit gitu. Tadi aja kita yang nyari di pinggir jalan itu bikin macet, apalagi kalau kita belusukan, itu nggak mungkin. Akhirnya opsi itu kita buang, sehingga yang kita list adalah orang-orang di sekitar kita. Tadi yang kata si Ara bilang, eee, orang-orang yang membutuhkan, minta datanya mungkin ke RT dan ke RW, tapi, yang ada di sekitar kita aja, nggak
nggak se-Jakarta gitu kita cari kayak gitu, enggak. Oke oke. Iya, sebenarnya emang paling ideal tuh, paling gampangnya sih kerja sama lembaga gitu kali ya. Tapi kalau gue boleh simpulin, ini sih kesimpulan gue ya, bukan Tiara atau yang tim internal yang lainnya. Maksudnya kita tuh punya eh, sebuah apa ya, masa nafsu sih, keinginan yang perlu dipenuhi gitu, semacam gue maunya ngasih langsung gitu, gue maunya turun langsung biar gue Mmm, tahu siapa yang gue kasih gitu. Karena ini titipan teman-teman gue, padahal itu makan waktu dan makan tenaga kan. Tapi kayak iya. udah ada wacana sih mau, lempar aja ke komunitas ini, kita udah galang, terus mereka yang distribusi, kayaknya mereka tahu deh. Tapi itu tuh kayak nggak jalan-jalan, udah 3 pekan ini. Ada Iya. keinginan untuk turun langsung gitu loh. Iya, Walaupun ada jatuhnya jadi Iya buang iya. waktu, kayak buang merasa tenaga, dan agak nggak efisien gitu. betul betul, kayak merasa ingin lebih bertanggung jawab terhadap terhadap uang yang orang-orang kasih ke kita sih. Jadi kita tahu Mhm. kita kasih siapa, kayak gitu. Dan kita langsung lihat, oh Mmm, orang ini emang bener-bener membutuhkan sembako yang kita akan kasih ke mereka gitu. oke oke. Yang Dan itu kayaknya lebih bisa walaupun sebenarnya, iya. Walaupun sebenarnya Walaupun sebenarnya ini ya, maksudnya ketika kita yang turun langsung ke jalan, kayak langkah yang diambil pemerintah untuk PSBB ini jadi kurang efektif, ya nggak sih? Karena kan akhirnya malah mmm, bikin kerumunan massa kayak yang mungkin di pengalaman kalian yang pertama itu kan? iya betul. Makanya yang pengalaman pertama itu kan terus, apa ya, ibaratnya kita evaluasi gitu. Terus, Mhm, eee, me melawan bukan melawan, tidak sejalan dengan kebijakan PSBB. Kita berusaha buat tetap melakukan sesuai prosedur pemerintah sih, kayak kita bawa mobil, satu mobil maksimal berarti bertiga gitu, nggak lebih. mmm, Terus ya tetap bawa, eee, apa ya, starter pack kayak sanitizer, pakai masker, dan lain-lain gitu. Semoga sih sehat oke. selalu ya. Mudah-mudahan, amin, biar biar kebaikannya tetap terus menyebar ya. Iya. Bang. Nah, kalian berarti udah keliling ke mana aja nih? Ke tadi ya daerah Jakarta Timur, di sekitaran Cibubur, Mhm. Depok, Jalan Raya Bogor. Iya. Panjang Ke tuh Jalan Raya Bogor tuh. Jakarta Barat Jakarta Barat juga udah, di Jakarta Barat, di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, mhm, Iya, entar Raya Bogornya tapi ya Depok Jakarta doang ya, Tiko. Depok Jakarta Timur, mmm. nggak sampai Oh, iya 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 iya. Kabupaten Bogor. Bogor. Iya kan makanya Jalan Raya Bogor kan Jauh panjang banget. banget tuh ya. Dan kalau menurut gue sembako kita tuh masih angkanya, kalau itu ya nggak sebesar itu juga. Kayak paket pekan pertama cuma 75 paket. Pekan kedua tuh 123 apa 6 ya, Tir? 126. 120-an lah. Mhm. Kemarin 100 paket dan itu sebenarnya kalau dibagiin mah nggak sebanyak itu gitu. Jadi ya lokasi-lokasinya yang terjangkau baru itu. Tapi Mmm, gini sih, jumlah paket itu tidak, mendefinisikan uang yang terkumpul karena setiap minggu biasanya kita melakukan atau mengevaluasi item-item dari isi sembako itu. Jadi kayak biasanya setiap minggu itu berubah isinya. Kayak pertama, kayak gini, minggu pertama itu satu paket isinya itu 124.000. Minggu kedua, karena kita ingin menyalurkan paket lebih banyak, jadi kita kurangin isinya, kita bikin jadi 75.000. Paket ketiga masih 75.000 dan sekarang, mau minggu terakhir, kita ubah lagi, kita tambahin sedikit bingkisan lebaran jadi 100.000. Jadi kayak, emang emang berubah terus jumlah jumlah, paket yang disalurkan, tapi, tidak comparable one to another one to another, satu minggu ke minggu lainnya karena jumlahnya beda-beda, jumlah itemnya gitu. bisa bisa ini nggak sih, bisa bisa kalian sharing nggak sih cerita menarik kalian selama menyalurkan?
paket sembako tadi tuh, yang kalian temui di jalan? Kan ini udah sampai pekan ketiga terakhir kemarin ya. Cerita Mhm. menarik yang mungkin kalian dapatkan selama menyalurkan paket sembako tadi tuh, kira-kira apa tuh? Cerita menariknya apa ya? Itu Tiara, Ya? yang nyokap lo ketemu itu loh, Oh ya. yang bapak-bapak bawa Mmm, kardus. oh iya ya. Gini sih, cerita menariknya sebenarnya, nggak menarik sih ya, lebih ke sedih aja gitu. Jadi bawaannya kalau kita lagi distribusi ya emosional aja. Emosionalnya adalah kayak, Mmm, "Oh kayaknya ini butuh dibantu deh." Kayaknya kita tuh ingin membantu semua orang yang kita lihat kekurangan di jalan, karena kita kan bawa mobil, jadi muternya daerahnya cukup luas, dan kita banyak nemuin orang-orang yang kita pikir kayaknya ini butuh dibantu deh, tapi nggak semua orang bisa dibantu kan, karena misalnya di situ ramai atau, kayaknya ada yang lebih membutuhkan deh gitu, karena kita cuman bawa paket terbatas kayak gitu. Nah, dari cerita emosional itu yang sedih atau apa, mmm, cerita sedih dan emosional itu, mmm, menariknya adalah bahwa ya tadi, contohnya yang pertama, yang waktu kita diikutin sama driver ojol, terus kita dikerubutin, kita dikejar, kita diketok-ketok, "Mbak tolong dong satu-satu minta sembakonya," kayak gitu. Kita tahu bahwa mereka banyak di luar sana yang membutuhkan sembako kita yang nggak seberapa itu, mmm, dan yang kedua, selain yang dikejar itu, kita pernah nemuin bapak-bapak bawa kardus di depan pabrik ya, waktu itu di Jalan Raya Bogor. Kita kasih sembakonya ke bapaknya, bapaknya sepertinya homeless, nggak punya rumah, eee, dia lagi oke cut. Bapaknya sepertinya homeless, bawa kardus di pinggir jalan, tapi dia bukan minta-minta atau pemulung dan menunggu bantuan dari orang ya. Kita tahu bapaknya ini emang ya bukan peminta-minta gitu. Jadinya kita berhenti di situ, kita kasih sembakonya ke bapaknya, terus bapaknya itu nanya, "Ini dari mana? Ini sembako dari siapa? Ini yang ngadain siapa?" Gitu. Cukup interaktif dan beliau itu kayak istilahnya kepo ya, "Ini dari siapa?" Dan sebagainya. Terus, besoknya kebetulan ibu saya itu berangkat kerja naik angkutan umum, dan di angkutan umum ibu saya melihat ada seorang bapak-bapak yang lusuh gitu Bawa pakaiannya, kantong. bawa kantong bawa kantong plastik yang di mana kantong plastiknya itu ada tempelan tulisan Ramadan Berbagi, dan ibu saya itu tahu kalau itu adalah sembako yang kita bagi-bagiin gitu. Terus ibu saya ketemu di mmm, situ, bapaknya sendirian dan katanya batuk-batuk. Udah sih, itu doang. mmm, Enggak, maksudnya kayak ya di antara cerita kayak gue kemarin, yang kemarin nih Tiara nggak ikut. eh di jalan tuh ada tukang lem Korea sama kanebo gitu yang biasanya ada di lampu merah. mhm, Cuma pas kita lagi jalan, bapaknya tuh kayak agak jauh. Dia jualannya nggak di lampu merah, di jalan-jalan jalan raya biasa. Tapi dia lagi agak melipir jauh. Ya itu bapaknya tukang lem gitu, tukang kanebo. Ya karena udah jauh susah minggir, ya udah lewat tuh kan. Lewat keliling ke sana ke sana ke sana ke sana. Tiba-tiba pas mau masuk gang rumah gue, karena kemarin basisnya di rumah gue kan. Jadi balik lagi. Ada lagi dong itu si bapak ketemu jalan ke arah kita. Akhirnya kita tungguin terus karena salah satu dari kita ada yang butuh kanebo, beli kanebo, "Pak, kanebonya berapa?" gitu. Terus udah, "Ini Pak ada titipan." Gila kalau rezeki itu emang udah ada yang ngatur gitu ya walaupun kelewatan, mhm, terus ketemu lagi gitu sama si Oh iya, bapaknya. cerita Padahal kayak gitu itu tuh banyak lumayan jauh. cerita kayak gitu banyak kita dapet sih di jalan, bener bener. Jadi kayak biasanya kita ngelihat misalnya salah satu tukang yang sepertinya ini butuh banget dibantu. Waktu itu kita juga ketemu tukang sereh ya, Ra, tukang sereh, Heeh. beliau tuh nggak jual apa-apa kecuali sereh gitu. Sereh
ya sereh, rempah-rempah sereh itu doang, pakai, Mhm. pikulan kayak gitu. Nah, mobil kita itu di seberangnya dia, itu ada 2 jalur gitu mobilnya, salah salah, mobil kita tuh di seberangnya dia, itu ada 2 jalur gitu jalannya, besar banget, jalan raya, dan kita udah kelewatan, tapi kita, itu kan 2 mobil ya, biasanya 2 mobil itu kita selalu, teleponan gitu dan teleponnya nggak diputus. Dan kita bilang, "Guys guys, itu di sebelah kiri ada tukang serai," gitu. "Oh iya, gimana nih? Udah kelewatan," gitu kan. Udah kelewatan, terus tapi kita masih yakin bapak itu butuh dibantu, pokoknya bapak itu harus dapat gitu. Terus akhirnya mobil yang di belakang itu muter di pom bensin, muter lagi, mundur lagi ke bapak itu gitu. Mendekat, muter balik ke bapak itu, dan mobil depan nungguin diem di pinggir jalan, berhenti gitu. Terus mobil yang belakang nyamperin Mmm. si bapak sereh. Nyamperin si bapak sereh, pas dideketin, ternyata ada si bapak sereh itu lagi megang plastik dan plastiknya itu isinya sembako. Terus temen-temen kita di mobil itu menganggap, "Oh, kayaknya bapak ini udah dapat bantuan deh, udah dapat bantuan sembako dari penggalang dana lain," gitu. Jadi akhirnya mobilnya itu jalan lagi berapa meter kayak gitu, terus ternyata pas dilihat lagi, teman-teman kita tuh inisiatif, "Eh, berhenti dulu deh, kita lihat lagi," gitu. Pas lihat lagi, ternyata bungkusan plastik sembako itu ternyata punya orang, punya konsumennya dia, pembelinya dia gitu. Terus akhirnya, "Eh itu sembakonya bukan punya dia guys," gitu katanya. Akhirnya mobilnya mundur lagi, terus, eee, temen kita ini yang ada di mobil itu pura-pura beli serai, "Pak Pak, beli serai," gitu. Bapaknya dateng, terus akhirnya dikasihlah sembako itu. Jadi kesimpulannya, kita banyak banget nemuin kejadian kayak gini. Jadi, yang udah kayak kita tuh jadi gini ya, kita kan nggak bisa bantu semua orang ya, apalagi kalau kondisinya, ramai gitu, bisa-bisa kita dikerubutin dan kita nggak bisa membedakan mana sih yang beneran butuh dan layak gitu. Akhirnya kita Mmm. menghindari memberikan di tempat-tempat ramai kayak gitu. Dan nah, si bapak serai ini kan tempatnya sepi, banyak banyak pokoknya pedagang-pedagang dan orang-orang yang tempatnya tuh sepi, bukan bukan, salah, cut, gimana ya gue ngomongnya, eee, gue bingung. Jadi gini, ba jadi gini, banyak banget kejadian kita, yang sebenarnya tuh nemuin pedagang pedagang yang layak dibantu, tapi akhirnya kelewatan, tapi akhirnya ketemu lagi sama si bapak itu gitu. Ya kalau emang dia Mmm, butuh iya. pasti dia dapat kok rezekinya kayak gitu. Jadi gini, dari hal tersebut kita tuh punya mengambil hikmah gitu loh, Ra, iya nggak sih? Coba jelasin, Ra. Mhm. Oh, enggak, itu kemarin ada obrolan santai aja. Maksudnya kayak sok-sok mengambil hikmah santai gitu loh. Kan kita kemarin Iya iya. dikerubungin, terus diikutin gitu kan. Ini yang Dikejar-kejar. ngikutin ujung-ujungnya ngejar-ngejar jadi nggak dapet. Kita yang bawa, ya ibaratnya mah eh, perantara pembawa rezekinya mereka gitu ya. Malah berhentinya ke malah berhentinya ke tukang ojek yang lagi ya udah diem aja gitu di pangkalannya, lagi nungguin Mhm penumpang. mhm. Berarti kita lewat terus ngedatengin rezekinya beliau-beliau itu. Sedangkan ini yang nguber-nguber kok kitanya malah jadi takut. Akhirnya yang nguber ini malah nggak dapet. Walaupun sebenarnya ya siapa yang tahu kalau yang nguber itu juga lagi ikhtiar mencari rezeki ya. Mhm. Jadi apapun itu dia dipasrahkan saja gitu. Berarti kalian tuh Bener gak kayak sih, Ter? secara nggak bisa bisa dibilang kalian tuh kayak diarahin gitu nggak sih? Sama yang memberi rezeki itu, Diarahin menentukan sama yang menentukan rezeki kita. Kalian ngerasa gitu nggak sih? gimana? Kalau gue denger nangkep nangkep cerita kalian tuh kayak seolah-olah kalian tuh emang udah diarahin, kamu nanti Kasih ke bawa sana gitu eh, ya. kasih ke sini iya Betul gitu. betul. Kayak, ih gila banget Iya Betul sih. betul iya. betul betul. Bisa, ya. Iya bisa jadi, betul betul. Subhanallah ya. Mhm mhm. Subhanallah. Masya Allah masya Allah. Iya iya bener Tik. Kayak Oh, udah digarisin gitu ya. Mhm. kalian pernah nggak sih dengar quotes dari Ali bin Abi Thalib?
Gimana tuh Mbak Tir? Entar gue Google ya. Oke, sambil nunggu Kak Tiara googling quotes-nya, gue mau nanya nih, mungkin, Pendidikan tulis. kalian menemukan apakah dengan kegiatan ini kalian menjadi, apa ya, maksudnya merasa ini sebagai bentuk self healing kalian dengan kesibukan yang selama ini dijalani nggak sih? Makanya kalian mau terjun Kalau langsung sendiri? kalau gue sih sejujurnya iya agak untuk kepentingan diri sendiri juga sih. Yang kayak Tiara tadi bilang kayak gue sebelumnya udah ikutan komunitas juga gitu, komunitas sosial juga. Dan ini part dari mengisi apa? Nyiram hati yang kering juga gitu loh. Yaelah Mmm, bahasanya. yoi. Karena ketika ketemu eh, bukan merasa tinggi sih, tapi orang kan pasti keadaan hidupnya Iya beda-beda iya, gitu ya. Jadi kita mhm, bisa lebih banyak belajar dari banyak sudut pandang gitu. mhm, Kayak memenuhi ya kalau gue kepuasan diri begitu? ceritain, nah iya kepuasan batin ya. Kepuasan batin nih, sorry, kepuasan batin. Karena emang Heeh. Gitu. kalau gue sih memandangnya emang orang itu hidup untuk memenuhi kepuasan dirinya gitu loh, kayak perlu untuk memenuhi satisfaction-nya gitu, kalau menurut gue. Mm-mm. Makanya mungkin gue bisa memahami kenapa Betul betul gue kalian, setuju. eee, memilih untuk terjun langsung ketimbang kerjasama sama lembaga-lembaga yang mungkin lebih punya data, lebih punya fasilitas atau sarana untuk lebih punya instrumen buat nyalurin bantuan-bantuan itu. Yap. Mm-mm. Gitu. Walaupun mungkin Ada mereka udah punya ada demand gitu ya. iya, mungkin walaupun mereka tuh organisasi itu udah punya jalur-jalurnya ya, udah mau tahu gitu disalurin kemana. Tapi tetap kita mau terjun langsung. Tapi gini deh, halo? Iya, Iya, denger kok. ditunggu Mbak. Oh gitu. Quote-quote-nya udah Enggak gini, mmm, ketika, tadi kalau ini relate sama pertanyaannya Tiko ya sebelumnya. Ini bisa nggak sih jadi self healing kita? Ketika tadi, latar belakang kita ini sebenarnya ya latar belakang dari kejadian sorry, sebenarnya latar belakang dari kegiatan Mizumauza sorry, salah. Sebenarnya latar belakang dari kegiatan Ramadan berbagi ini nggak cuman gue yang punya, perasaan negatif yang gue merasa harus diubah nih jadi positif, bukan cuman gue gitu, tapi teman-teman gue yang lain juga, termasuk Ara, Diah, Sukma, dan lain-lain ini teman-teman yang awalnya kenapa gue kenapa ya? lo nggak usah ngeles deh, mau gue bongkar. Iya, Kenapa ya? jadi iya, jadi hasil dari curhat kita itu emang kita emang lagi berada dalam fase yang berapa hari sebelumnya itu kita malah video call malam-malam ya, dan membahas tentang kenegatifan tersebut gitu. Jadi Aduh, heeh, benar benar. mau dong di-spill tesnya. Nggak boleh ini rahasia Kamu harus cewek-cewek. bertanggung jawab ya Iya, kalau misalnya kena spill. heeh, nanti kita invite di grup kita mau. Jadi, ya kita video call Waduh. bareng-bareng gitu, heeh, terus kita curhat, ya biasalah ya perempuan. Udah kayak gitu, ketika kita punya masalah dan merasa negatif, ketika kita, akhirnya menggalang dana dan turun melihat keadaan sekitar kita, ternyata banyak yang bisa dibilang, maaf, lebih susah dari kita. Kita tuh sadar kayak, ternyata masalah gue tuh bukan apa-apa gitu loh. Masalah kita tuh, ya ampun receh banget kalau dibandingkan orang lain yang berjuang di jalanan, butuh makan, menghidupkan keluarganya dan dirinya sendiri. Masalah gue mah receh ternyata gitu. Dan oke, dan perasaan itu, ya itu menjadi self healer kita, menjadi lebih bukannya mau bahagia di atas penderitaan orang lain, tapi somehow perasaan itu menjadikan kita menjadi lebih bersyukur dan tidak
merasa negatif lagi gitu. Gitu. Lanjut. Iya, Kalian ingat walaupun gak sih iya, lanjut, Ra. enggak, gue pernah ngomong sama salah satu teman gue ya, kayak dia bilang, "Kenapa ya kita tuh kalau bersyukur harus banget ada pembanding gitu?" Gue juga mikir kayak gitu sih, gila ya manusia tuh ini banget, dasar manusia gitu loh. Mau bersyukur aja tuh butuh pembanding gitu. Ketika nggak ada pembanding, kita tuh biasanya sulit bersyukur. Iya nggak sih? Kalian suka ngerasa gitu nggak? Betul betul. Iya, kayak 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 apa ya, kayak mungkin lebih sering ibaratnya lebih sering ngeliat ke atas daripada ke bawahnya gitu. Tapi tuh jadi jatuhnya menurut gue itu tuh adalah hal yang sebenarnya positif jadi bersyukur. Tapi di sisi lain tuh kayak ya Allah lu jadi manusia makhluk makhluk yang kayak masa bersyukur aja butuh ngelihat yang lebih buruk keadaannya gitu. Lo nyindir gue, Ra. Enggak, gue suka kayak gitu. Kayak kenapa sih gue kalau bersyukur tuh harus ada pembanding gitu. Kenapa butuh pembanding gitu. Iya, kadang kita tuh Iya. kadang kita tuh sulit bersyukur pada hal-hal yang normal, merasa ya itu emang gue emang kayak gini gitu. Ini emang apa yang kita Iya dapat. kayak Dan kita kayak bersyukur lo ketika itu deserve hilang. gitu. Iya. Oke, lanjut. Guys, kalau mengingat quotes Ara tadi bahwa kita tuh nyamperin pedagang yang sendiri, yang dia tuh tawakal, pasrah dagang, bukan yang ngejar-ngejar. Jadi kita mengambil hikmah bahwa sebenarnya rezeki atau jodoh itu Di highlight banget ya. Tiko nggak ada suaranya sumpah. Tiko hilang, Gue lagi ya dengerin kan? kalian. Oh gitu. Oke, tadi kan hikmahnya udah disebut ya sama Ara. Ya Iya, intinya gue nunggu rezeki akan quotes-nya sih. sampailah. Oh ya, Ali bin iya. Abi Thalib mana tadi? Bukan Umar bin Khattab ternyata, pantas gue nggak dapat. Nggak, jadi gini, cerita mengingat cerita tadi bahwa kita itu dari distribusi itu kita mengambil pelajaran bahwa pedagang-pedagang, orang-orang yang emang berpasrah, bertawakal buat dagang, mencari rezeki, diem gitu, nggak ngejar-ngejar, nggak ngotot, itu malah disamperin sama rezekinya. Kita datang gitu ke bapak-bapak itu, ke ibu-ibu itu, "Pak, ini tiba-tiba ada rezeki buat Bapak," kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang ngejar-ngejar kita dari jauh, ngerubunin kita, ngetok-ngetok meja yang ibaratnya rezekinya tuh udah di depan mata, malah kita kabur dan Kaca takut. bukan meja. Oh ya kaca, sorry. Istilahnya ngetok-ngetok kaca, kita udah di depan mata gitu rezekinya dan kita malah kabur gitu. Rezekinya tuh hilang di depan mata. Kalau kita kejar-kejar, kalau kita ngoyo, kalau kita maksa. Nah, itu kan bisa diibaratkan bahwa rezeki itu enggak, bisa diibaratkan enggak, Lu apa sih? gue tuh jadi ingat sama quotes-nya Umar bin Khattab alaihissalam. Kok alaihissalam sih? Ya bener gak sih? Radhiyallahu Radhiyallahu an. Salah gue, sorry. Alaihissalam Gue buat jadi Nabi ingat dong. sama salah gue, maaf. Oke, gue jadi ingat sama quotes-nya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Asik. Nggak ada asiknya. Ya, jadi quotes-nya Umar bin Khattab kira-kira kalimatnya begini. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatiku. Ulang. Ada quote dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang beliau tuh berkata begini. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku itu tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku
itu tidak akan pernah melewatkanku. Bisa Wah, diambil hikmah dari situ. Wah, bagus banget ya. bagus Bener-bener sekali. thank you loh. Iya Gue benar-benar. baru tahu loh ini. Tapi itu jadi bikin Iya. tenang sih. Betul. Jadi kayak lo nggak apa ya, nggak ngoyo ngejar sesuatu gitu. Walaupun tetap harus diimbangi dengan ikhtiar ya kalau emang punya hajat, Iya. punya ambisi gitu. Tapi tetap berpegang pada Jadi itu. jadi sebenarnya kita juga nggak perlu terlalu apa ya, risau dengan apa yang belum terjadi gitu. Iya betul. Yap, dan kalau kita kehilangan sesuatu dan itu melewati kita, ya berarti itu memang bukan ditakdirkan untuk kita. Dan ada nanti yang akan ada yang akan mendatangi kita rezeki lain yang mungkin lebih baik dari itu, kita nggak tahu. Iya, termasuk 200.000 bayar telur ya, Tir. Yap. Ya ampun, itu salah satu kejadian menarik nggak sih? Kejadian goblok sih itu. Astagfirullah, ini di-cut ya guys. Masya Allah, jadi terasa bulan Ramadannya ya. Jadi terasa bulan Iya. Ramadannya, membahas hikmah, membahas ucapan terkenal dari seorang sahabat Nabi. Alhamdulillah bermanfaat ya untuk kita. Oke, nah buat di minggu terakhir nih, tadi mungkin udah sempat disinggung sama Kak Ara ya, tapi boleh diceritain lagi nggak, rencana kalian buat minggu terakhir di proyek ini? Atau mungkin setelah bulan Ramadan nanti kalian akan melanjutkan dengan bentuk kegiatan yang lain atau bagaimana? Mungkin Ara ya? Ya di pekan terakhir ini tuh paling kita ngebedainnya di kalau orang jualan tuh gimmicknya dibedain ke arah lebaran. Karena kan kita udah mau deket lebaran kan. Ya Allah sedih banget ya sih udah mau habis Ramadannya. Udah mau deket lebaran jadi bingkisan lebaran. Kalau waktu pekan pertama kan kita ngangkatnya tuh ini kita mau puasa loh, biar orang lain juga bisa berpuasa, sahur dan berbuka dengan baik. Ayo kita bantu sesama supaya sama-sama lebih ringan. Nah, sekarang karena Paket mau sembako lebaran, gitu. jadi sembakonya tuh plus bingkisan lebaran supaya lebarannya mereka ya juga ya berasa seperti lebaran walaupun kita ngasihnya cuma nggak seberapa gitu. Selain Ramadannya udah mau pergi juga, jadi jor-joran lah kita berbuat baiknya fastabiqul khairat ya istilahnya gitu ya. Benar-benar. Oke. Nah, buat Tiko ngantuk, Tiko. mungkin buat enggak dong, saya aktif kalau di malam hari. Kenapa ini jadi bahas pribadi ya? Oke, lanjut lagi. Jadi, nah mungkin sebelum kita berlanjut ke yang berikutnya, buat teman-teman juga yang mau ikutan di gerakannya Kak Tiara dan Kak Amara ini, bisa cek langsung di Instagram @mizumoza. Bener ya, Kak Tiara? Yes. Kak Amara? Benar-benar. Bisa Mungkin gue boleh ngomong dicek di ya, situ infonya. dan Oh iya, iya silahkan Kak Tiara. Ada yang mau disampaikan tadi? oh iya. Oke, benar-benar. Hai guys. Tadi benar apa yang Tiko bilang, kalau misalnya mungkin dari teman-teman yang dengerin podcast ini mau ikutan donasi di minggu terakhir bulan Ramadan sebelum Lebaran dan teman-teman ingin bersedekah, mungkin kita bisa memfasilitasi teman-teman untuk mendistribusikan dan menyalurkan sedekah teman-teman berupa donasi sembako plus sedikit bingkisan Lebaran untuk orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Ke pedagang kaki lima, ke asongan, ke supir angkot yang mereka itu notabene udah sepi, nggak ada penumpangnya, ojek pangkalan yang mangkal sendirian, terus ojek online dan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, kita memberikan paket sembako yang isinya aku bacain aja ya. Ini ada 6 item ditambah 1 bingkisan lebaran.
itu ada beras, ada Indomie 5 bungkus, ada minyak goreng, ada garam, ada gula, terus ada sarden 2 kaleng, dan sisanya 25.000 itu untuk bingkisan lebaran akan kita berikan sirup dan, mungkin wafer atau makanan kalengan yang untuk biasa lebaran itu, yang total satu paketnya untuk satu penerima itu 100.000 bulat. Jadi teman-teman kalau mau ikut, donasi, mau bersedekah, memberikan paket sembako tersebut, boleh langsung transfer ke 5 nomor rekening. Kita ada di sini, ada BNI, ada Bank Syariah Mandiri, ada Jenius juga, ada BRI Syariah, dan GoPay. Itu teman-teman bisa langsung lihat nomor rekeningnya di Instagram Mizumouza. MIZUMOUZA. MIZUMOUZA, Mizumouza. Di situ ada nomor rekeningnya tertera di caption, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Dah. Oke, itu tadi ya Wadidaw. dari Kak Tiara Langsung pesannya ya berservis buat ya. teman-teman buat teman-teman pendengar podcast Figuran ya. Kalau misalkan emang ingin berbagi, punya kelebihan rezeki yang ingin disalurkan ke saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, yang terdampak oleh pandemi ini, bisa langsung cek di Instagramnya @mizumoza. Oke. Nah, buat terakhir nih, buat kalian berdua, harapannya di bulan Ramadan ini yang akan segera meninggalkan kita semua. Bukan mungkin lagi ya, bentar lagi nih udah mau lebaran. Iya, seminggu lagi, Mhm. guys. Siap, harapannya apa? Hara dulu. Harapannya, Kak. Lu pasti nyari inspirasi dari gue ya? Iya, betul. Enggak, bukan karena mencari Harapannya inspirasi sih, emang karena nggak ada inspirasi gue. harapannya apa ya? Sejujurnya gue udah 21-an hari itu masih ada rasa belum hikmat sih Ramadannya. Karena kayak masih disibukkan urusan duniawi. Kalau gue nggak ikutan gerakan-gerakan ini kayaknya udah fix gue duniawi banget lah. Ya harapannya sisanya ini bisa lebih fokus aja memanfaatkan waktu ya selama Ramadan. Terus mungkin bisa ningkatin lagi birrul walidainnya, nggak dikit-dikit terusan sendiri doang gitu. Karena gue suka ngerasa nggak enak gitu juga sih di rumah. WFH ya udah di rumah tapi bener-bener ini gitu. Harapannya ya bisa lebih, kok gue muter-muter ya? Jadi tadi Ya ulang. harapannya selama Ramadan biar bisa memanfaatkan waktu lebih maksimal, berdoanya lebih banyak supaya hajat-hajatnya tuh beneran bisa cepet terkabul gitu kan. Katanya kalau berdoa tuh harusnya ya emang desperate gitu ya. Kayaknya gue emang belum terlalu desperate nih doanya. Semoga bisa lebih khusyuk menjalani Ramadannya. Semoga bisa menebar kebaikan lebih banyak di bulan yang penuh kebaikan ini. Gitu harapannya. Oke. Dari Kak Tiara, mungkin mau ditambahin? Harapan dari gue ya, sebenarnya sama sih sama kayak Ara, berharap di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini bisa beribadah jauh lebih hikmat lagi, terutama sekarang kan kita lagi mencari, Lailatul Qadar ya, 10 hari terakhir di malam ganjil itu, pernah dengar katanya saat kita berdoa pada malam Lailatul Qadar, itu sejatinya kita sama aja seperti sedang memanjatkan doa selama 1000 bulan. Sama aja kayak kita duduk menengadahkan tangan selama 83 tahun lamanya, dari bayi sampai tua 83 tahun kerjanya kayak hanya berdoa tanpa henti dan itu hanya hanya bisa kita dapatkan ketika kita berdoa di, eee, satu malam Lailatul Qadar dan itu kayak ketidakmungkinan kalau doa kita tidak dikabulkan. Jadi, teman-teman mungkin sambil mengingatkan diri sendiri juga bisa sambil mengingatkan teman-teman ya. Jadi kita saling mengingatkan mungkin, eee, karena pasti ya bukan cuman aku.
pasti ya bukan cuman saya, kita semua punya harapan, punya doa, punya cita-cita yang masih banyak kalau ditulis tangan itu kayak mungkin 1 lembar nggak cukup. Bisa kita keluarkan sekarang list-nya, kita minta sama Allah, sama yang di atas, berdoa di malam-malam yang dispesialkan ini, tanda kutip, kita ilangin dulu duniawi sebentar buat berdoa gitu ke yang punya. Mmm, ya cuman sekali setahun soalnya, jadi kita usahain. Yuk teman-teman semangat, buat aku juga semangat. Udah itu aja sih. Dan Oke. berharap in general-nya, semoga pandeminya segera berakhir dan kalaupun emang nggak berakhir sekarang ya pasti ada hikmahnya sih buat kita semua, amin. Dan mudah-mudahan juga ini ya, kita bisa sorry, maksudnya mudah-mudahan buat, saudara-saudara kita yang terkena musibah, sakit, ataupun, kehilangan sesuatu, mudah-mudahan itu jadi, penghapus dosanya ya, di bulan Ramadan ini. Betul Amin. betul. Oke, itu tadi ya obrolan kita bersama 2 kakak-kakak, iya, 2 mbak-mbak yang Tuh, cukup baru lo seru. bilangnya Mbak. Bukan ibu-ibu, entar kakak. Oh oh mau dipanggil ibu-ibu juga? Enggak, masih muda. Enggak dong, masa manggil ibu? Iya, masa gitu. Oke ya, tadi itu obrolan cukup menarik bersama 2 mbak-mbak yang luar biasa, yang selalu menebar kebaikan, insyaallah. Amin. Oke, jadi cukup sekian ya, mungkin cukup sekian obrolan, di podcast Figuran kali ini. Eee, Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Figuran bisa kalian dengarkan di, Spotify, Google Podcast, YouTube, dan beberapa platform yang lain. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.